Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Azroki dari Prodi Teknik Informatika kelas A dengan NIM yaitu 04321009. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah grafika komputer, yaitu untuk UTS-nya itu harus disuruh mengerjakan ya tugas 7 dari tugas pertemuan 7, yaitu soal nomor 2. Nah, jadikan sebuah video ya kan kalau yang tugas 7 itu disuruh ya cuma disuruh buat file gitu, file laporan. Nah, untuk UTS-nya ini disuruh buat video ya dengan audio step by stepnya. Nah, di sini kan ada 4, yaitu ada GL point, GL lines, dan yang ketiga GL line strip, dan yang keempat GL line loop. Oke, di sini saya akan langsung saja mengerjakan UTS mata kuliah grafika komputer. Oke, jadi di sini saya akan langsung mengerjakan soal yang pertama, yaitu GL point. Nah, langsung saja masuk di new project, pilih console application. Untuk nama projectnya biar singkat saya masukin UTS underscore A. Nah, ini ya, save. Dan ini hapus semua. Kemudian kita di sini klik kanan, pilih project option, masukin parameter terlebih dahulu, yaitu L open L32, bawahnya L free glued, dan bawahnya L glue 32. Kemudian oke, selesai. Kemudian langsung kita masukkan saja shortcutsnya, include, buka lancip, include GL glue.h atau titik H. Ini berfungsi untuk memanggil library grafik OpenGL. Kemudian di bawahnya include, buka stdelete.h. Nah, ini berfungsi sebagai file header yang berguna untuk operasi pembanding atau operasi konversi ya. Dan bawahnya langsung saja kita masukkan void. Nah, ini berguna untuk kita gambar poinnya ya, yang kotak-kotak gitu. Void, buka. Nah, di sini kita masukin dulu ukurannya, GL point size nya ya, nggak usah terlalu besar, saya masukin 15 koma. Kemudian GL clear untuk memberi warna ya, memberi warna poin-poinnya. Kemudian di bawahnya yaitu kita langsung masukkan saja poin yang pertama. Jadi di sini saya mau buat itu untuk poin-poinnya ya, itu mau saya buat seperti susunan tangga gitu dari bawah ke atas. Nah, di sini yang pertama saya buat dari bawah terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu kita kasih warna terlebih dahulu, ambil color 3F 0 titik koma spasi 0 titik koma 1 titik koma 1 titik koma. Nah, ini berfungsi memberikan warna cyan ya, atau bisa dibilang warna biru muda. Kemudian kita buat vertexnya yaitu
posisi ininya apa namanya, poinnya ya. Oke, GL 0,50. Nah, oke, yang pertama sudah selesai. Kemudian poin yang kedua dari kan ini yang paling bawah ya, warna cian ini ya. Yang selanjutnya yang di atasnya warna cian itu saya masukkan di sini points, color F satu titik koma. Bentar, aku mau kasih warna magenta ininya 1 koma 0 koma 1 titik koma. Nah, ini untuk memberi warna magenta ya, seperti warna merah. Oke, di sini kita masukkan vertexnya untuk posisi GL pointnya 0 berapa 30 ya, biar bisa miring. Untuk tangganya ini saya buat miring ke kiri ya, jadi minus 30,100 titik koma. Dan bawahnya lagi GL begin point titik koma color 3F 1 titik. Bentar, saya mau masukin warna kuning ya, bentar. 1 titik koma dan 0 koma. Ini memberikan untuk warna kuning. GL begin GL point bentar, ini aku bentar, mohon maaf, ini saya lupa untuk memberi vertexnya untuk posisinya 2i. Berarti saya kasih 60 ya, kelipatannya dari bawah sini ya, dari sini ya. Ini untuk posisi ketiga ya, dari bawah. Jadi saya buat cuma 4 saja untuk susunan tangganya gitu, susunan poin tangganya 150 koma. Kemudian di bawahnya yang terakhir tuh GL begin GL underscore points titik koma. Terus warna saya maunya warna putih itu berarti 1,1 titik koma. Ini berfungsi memberikan warna putih. Nah, jadi yang paling atas itu warna putih, kemudian yang bawahnya kuning, bawahnya lagi magenta. Di bawahnya magenta itu warna cian. Jadi yang warna cian dari bawah gitu. Jadi ini urutannya dari bawah kemudian ke atas gitu. Oke. Ini yang terakhir masukin GL vertex 2i, kelipatannya berarti minus 90,200 titik koma. Nah, setelah itu kita masukkan GLN ya, untuk menutup programnya. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu masukkan GL flash untuk mengosongkan buffer. Oke. Biar mepet gini di bawahnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan int main, int agar c. Nah, ini berfungsi untuk meneruskan programnya ya, untuk bisa kita apa namanya, untuk ngatur nanti, untuk ngatur apa display buat layar
munculnya poin kita gitu, sama buat nampilin judul windownya gitu. Oke, jar bintang ARGV gitu. Kemudian di sini kan sini include init tanda dan ARGC, kemudian ARGV titik koma. Nah, ini berfungsi untuk mengatur nanti pembuatan windownya ya, mulai dari ukuran windownya, kemudian ya apa namanya, nama Windows yang nama jendela ininya kayak sama seperti ini gitu, nama muncul di pojok kiri atas gitu namanya itu. Nah, ini fungsinya untuk itu, untuk memanggil untuk menginputkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu load init display. Nah, ini untuk mengatur display ya, atau layar ya, atau windownya untuk memunculkan nanti hasilnya gitu. Load underscore depth load single load RGBA koma. Kemudian kita atur posisi windownya atau jendela, nanti hasilnya akan muncul 100 titik koma. Kemudian ini posisinya bagian bawahnya itu load init size nya 320,240 titik koma. Nah, kemudian di sini load create window untuk memberikan nama dari jendelanya itu kasih nama UTS yang A ya, Rizal TI, biar singkat saja, biar singkat UTS A Rizal TI. Nah, kemudian di bawahnya masukkan glue ortho 2D. Nah, ini berfungsi untuk menyiapkan wilayah tampilan ortografi 2 dimensinya. Masukkan minus 320, titik koma 320 titik koma minus 240 titik koma 240 titik koma. Nah, di bawahnya itu untuk menampilkan display dari KL point-nya, display func draw dot. Nah, ini library yang akan dipanggil koma. Kemudian ya ini untuk mengakhiri sekaligus looping koma. Nah, selesai. Kita tutup. Udah. Salah tutupnya. Nah, udah. Kemudian mari kita jalankan ya untuk source code-nya ini. Compile and run. Oh ya, kita save dulu untuk file C++ nya, UTS_A save. Nah, oke, jadi sini sudah muncul ya untuk GL point-nya ya, seperti yang saya mau, yaitu di sini yang paling bawah itu warna cyan, yang kemudian warna magenta ya, warna pink gitu,
Kemudian warna kuning yang urutan ketiga, dan yang paling atas yaitu warna putih. Oke, mari kita lanjut ke soal yang kedua atau yang B. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua, itu yang B. Langsung saja masuk ke new project console application. Saya kasih UTS underscore B. Oke, kemudian ini save. Oke, ini hapus semua. Kemudian kita masukkan parameter terlebih dahulu supaya bisa dijalankan source code-nya. Bentar, pencet parameter L OpenGL 32 L free load L glue 32. Kemudian oke. Nah, kemudian di sini kita langsung masukkan source code-nya. Stack include, jangan buka lanjut, GL garis miring glue H. Ini untuk berfungsi memanggil library dari OpenGL nya. Kemudian kita membuat library untuk gambar garisnya ya. Untuk void user draw, ini bawahnya berawal, bawahnya itu static int. Untuk programnya bisa kita tulis ya, atau kita bisa memasukkan garis-garisnya atau gambar garis-garisnya. Klik sama dengan titik bawahnya itu kita buat garis. Aku di sini rencananya mau buat 4 garis, yang itu nanti semua garisnya itu bisa nyambung menjadi sebuah bangun datar belah ketupat ya, atau ya bisa dibilang kayak diamond gitu. Oke, garis yang pertama garis yang pertama itu garis 1 itu untuk buat garis diagonal bawah kiri ya. Kemudian langsung saja masukkan bikin buka GL lines koma, kemudian posisi kita setelah kita buka kita masukkan garis posisi garisnya supaya bisa bentuk diagonal 150 koma, bawahnya GL vertex 2i min 200 koma. Nah, ini garis kedua yaitu garis diagonal untuk atas kiri ya. Ini untuk bawah kiri, ini untuk atas kiri. Oke. Bawahnya itu GL begin, GL lines, koma GL vertex 2i itu 0,500 koma, bawahnya GL vertex 2i 200 koma. Kemudian garis ketiga ini lupa masukin garis ketiga, ini untuk menggambar di garis diagonal atas kanan ya, biar lebih gampang. Ini bawah kiri, ini atas kiri, kemudian ini atas kanan. Biar lebih jelas tandanya. Lines koma GL vertex 2i 0,500 koma
vertex 2i 100,200 koma. Yang keempat yaitu garis keempat, itu bawah kanan, GL begin, GL lines, GL vertex 2i 150, GL vertex 2i 200,200. Kemudian langsung kita tutup GLN, kurung buka, kemudian tutup titik koma. Nah, di bawah sini kita masukkan untuk membersihkan layarnya, yaitu GL clear, underscore color underscore buffer bit koma, bawahnya user atau koma, bawahnya lagi GL swap buffer ya, ini untuk menukar bagian belakang buffer menjadi buffer. GL swap buffers koma. Bentar, ini ada yang kurang. Kita kasih kurang awal. Bawahnya untuk awal. Ini di sini void display ya, untuk clear screen-nya ini. Void sini saja. Nah, kemudian di bawahnya masukin untuk membuat display window-nya ya, atau layar tampilannya hasilnya. Main main ntargc chart di tengah asterisk DV pokoknya kurang. Di sini masukkan root init. Nah, ini untuk membuat display Windowsnya. Masukkan dan RGC, ARGV. Nah, kemudian mari kita atur untuk display modenya. Display mode underscore double dan underscore RGB koma. Jadi kita atur window posisinya, posisi layarnya yaitu globe init window position 100,100 aduh. Nah, koma ini yang globe init window size 600 baru 600 titik koma. Bawahnya untuk memberi judul Windowsnya get window biar lebih singkat UTS underscore B strip result EI. Nah, ini titik koma. Nah, kemudian kita langsung saja untuk
Kemudian kita masukkan glue ortho 2D ya, untuk menyiapkan wilayah tampilan ortografi 2 dimensi. Glue ortho 2D 320 minus 320,320 titik koma 800 titik koma 800 titik koma. Kemudian di bawahnya kita buat manggil library ini ya, kedua library ini, buat garisnya sama ini, buat clear screennya. Oke, itu glue display kemudian glue display bawahnya idle, ini atasnya idle, bawahnya itu display titik koma. Ini langsung saja untuk mengakhiri sekaligus looping buka titik koma. Oke, mari kita langsung coba jalankan, execute, compile and run. Oke, kita save dulu file C++ nya ts_b. Oke, save. Nah, oke, jadi sini sudah muncul ya untuk hasilnya, yaitu bangun datar belah ketupat ya. Untuk soal B yaitu GL lines. Oke, kita akan lanjut ke soal ketiga atau soal C, yaitu ke GL line strip. Nah, oke, kita lanjut untuk mengerjakan UTS soal yang ketiga ya, atau yang C, yaitu GL line strip. Nah, oke, di sini langsung saja new project, pilih console application, saya kasih nama UTS_C. Oke. Nah, di sini langsung save. Ini hapus semua. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu parameternya. Parameter, kemudian kita ketikkan L open GL32 dan L free glue, kemudian L glue 32. Nah, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan source code-nya. Yang pertama yaitu hashtag atau tanda pagar, include membuka GL garis miring include titik H. Ini berfungsi untuk memanggil library dari OpenGL. Kemudian kita buat void drawline. Nah, ini untuk membuat library dari gambar garisnya ya, line stripnya, sekaligus untuk bisa membuat atau menggambar garis-garisnya. Oke. Untuk ya tanda aja. Nah, untuk menggambar garis. Nah, kemudian di bawahnya kita langsung buka pakai kurung kurawal. Nah, di bawahnya kita langsung ketikkan saja line atau garis yang akan ya digambar. Nah, di sini saya maunya itu gambar huruf Z ya, cuma huruf Z-nya itu horizontal gitu ya. Jadi huruf Z-nya itu tidur gitu, enggak berdiri. Ya, seperti yang kita tahu ya. Kalau huruf Z yang kita ketahui kan gini kan ya. Ya, ini kan berdiri gini kan ya, secara vertikal. Nah, itu mau saya buat ya tidur itu, kayak ya terlihat kayak huruf N gitu. Tapi saya itu buatnya huruf Z gitu. Nah, GL line strip. Nah, di sini
Bedanya line strip sama line biasa, kalau line biasa itu kita mau masukin garisnya itu satu persatu ya, jadi kita buka GL bikin, terus masukin vertexnya ya, masukin titik koordinat garisnya, habis itu GL bikin lagi, buka di sini gitu kan, GL bikin. Nah itu harus satu-satu kalau pakai GL line. Nah kalau GL line strip ini enaknya itu langsung masukin aja semuanya gitu, vertexnya ya. Nah, kita langsung masukin saja semuanya, jadi nggak harus buka satu persatu gitu. Pakai GL begin masukin satu-satu, nggak usah, jadi langsung saja masukin semua koordinatnya. Oke, saya masukin terlebih dahulu semua koordinatnya ya. Oke, di sini terus kemudian GL vertex 2i 30,60, kemudian GL vertex 2i 200,0 koma. Nah, GL vertex. Nah nanti ini bakal saya buat 2 kali ini ya, dan yang satunya nanti akan saya balik gitu untuk vertexnya atau koordinatnya, supaya bisa bentuk huruf Z secara horizontal. Nah, oke, GL vertex 2i 200,0 titik koma. Nah, ini untuk yang kedua ini bakal saya loncatin satu baris ya, supaya bisa ya tahu gitu, kayak ya bisa memberi tanda seperti itu. Oke, 0,0 titik koma GL vertex. Nah, ini kebalikan dari yang atas. Ini 200,0. Oke, ini GL vertex 2i 30,60 koma vertex 2i 200,0 koma GL vertex 2i 0,0 titik koma, kemudian bawahnya GL vertex 2i 200,0 titik koma. Nah setelah itu langsung saja kita tutup GLN, kurung tutup titik koma, kemudian ya kita pakai GL flash untuk mengosongkan semua buffer flash, kemudian kita tutup ya, pakai kurung tutup kurawal. Nah kemudian di bawahnya ini kita masukkan int main untuk melewatkan parameter dan sekaligus membuat ini ya window atau tampilan hasilnya nanti. int argc char bintang argv, kemudian kurung buka kurawal. Nah glut buka kurawal. Nah glut. Nah ini untuk ya memasukkan ini tadi argc argv untuk membuat tampilan Windowsnya ya, tampilan jendela hasilnya gitu. Oke, glut init kurung buka tanda dan argc argv titik koma. Di bawahnya kita langsung saja buat display modenya, glut underscore glut single glut RGB titik koma. Oke, di bawahnya kita atur posisi windownya atau layarnya. Glut init window
option koma, kita masukin dulu 100. Nah bawahnya size nya ya, nah kita atur size nya window size 220,240 titik koma. Nah di bawahnya kita buat judul dari windownya. Nah, UTS underscore C strip Rizal TI, oke, titik koma. Kemudian kita buat ini apa, ortonya dulu, orto ya, untuk mendefinisikan besarnya sistem koordinat ya, itu min 320,320 titik koma, titik terus koma, titik min 240 titik koma, titik terus koma, 240 titik koma. Kemudian kita memanggil fungsi display library-nya line strip ya, ini supaya bisa nampilin garis-garisnya. Display function disingkat draw line strip titik koma. Kemudian kita akhiri sekaligus untuk looping koma. Oke, sudah selesai. Mari kita execute ya, compile and run. Oke, kita save terlebih dahulu file C++ nya, ts underscore c, save. Nah oke, sudah muncul ya, ini tampilannya yaitu huruf Z tapi modelnya vertikal ya. Kalau dilihat sekilas mungkin seperti kayak tanda petir gitu, tapi ini saya itu mau membuat huruf Z gitu tapi horizontal ya. Oke, mari kita lanjut ke soal yang keempat atau yang gede, yaitu GL line loop ya. Nah oke, mari kita langsung lanjut ke soal yang terakhir ya, atau yang D, yaitu GL line loop. Oke, di sini langsung saja new project, pilih console application, ts underscore D. Nah oke, save, ini pilih semua kemudian hapus. Kemudian klik kanan project option, kita masukkan parameternya L open GL 32 L free glut L glue 32. Oke, nah kemudian langsung saja kita masukkan source code nya. Yang pertama yaitu include kurung buka lancip, ini berfungsi untuk memanggil library dari OpenGL. Kemudian yang kedua yaitu include terlebih dahulu, include stdlib.h. Nah ini berfungsi untuk file header ya, yang berguna untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Kemudian di bawahnya yaitu langsung saja kurung buka kurawal. Nah mari kita langsung mohon maaf, ini di atasnya terlebih dahulu kita buat library untuk menggambar garis loopingnya ya, garis ya yang memutar, itu void row line loop void. Nah sekaligus ya untuk bisa kita gunakan untuk gambar garis loopingnya. Nah bedanya untuk GL line loop ini tuh bisa langsung mutar gitu. Misalnya kita buat
3 garis ya, garis 1, garis 2, garis ketiga. Nah yang garis ketiga itu nanti langsung nyambung ke garis ke 1. Nah itu kalau bedanya GL line loop ya. Kalau GL line biasa kan kita masukin satu persatu garisnya. Nah kalau GL line strip itu kita buka GL begin, langsung masukin saja semua garisnya. Nah kalau GL line loop ini sama ya, kita buka sama seperti GL line strip, kita buka sekali saja GL begin. Nah gini, kemudian kita masukin semuanya garisnya. Nah kalau bedanya di line loop ya itu garis yang terakhir langsung nyambung nanti ke garis yang pertama gitu. Nah di sini saya mau buat untuk GL line loopnya itu sebuah amplop ya, gambar amplop, tapi amplopnya itu miring dan bentuknya itu vertikal ya, bukan horizontal. Oke, langsung saja bikin GL line loop, koma. Nah di sini langsung saja masukin semua garisnya ya, sama seperti GL line strip. 2i 0,0, koma. Nah, di bawahnya, nah ini maaf. Nah ini saya mau kasih warna itu, warnanya itu nanti menyilang gitu ya, dari kayak ujung ketemu ujung atas kanan ketemu ujung atas ujung bawah ujung atas kiri ketemu ujung bawah kanan. Nah pokoknya nyilang nanti, jadi ya ujung atas ketemu bawah, ujung atas kiri kita mau ujung bawah kanan. Nah ujung atas kanan kita mau ujung bawah kiri, terus nanti tengah ya ketemu tengah semua gitu warnanya. Saya cuma ngasih 3 warna, yaitu merah, hijau, sama biru ya, tahu ya, RGB. Tapi nanti warna itu menyilang gitu dari ujung ke ujung. Oke, di sini yang pertama saya mau masukkan warna merah terlebih dahulu. Oke, 1 titik. Nah ini kode warnanya ya. Ininya 0, warna merah. Kemudian bawahnya itu GL vertex 2i 90,150 titik koma. Yang kedua kita kasih warna hijau kan, RGB, R nya kan red merah, G nya hijau, B nya itu biru atau blue. Warnanya itu 0,1 titik 0 titik koma. Nah ini warna hijau, bawahnya GL vertex 2i yaitu 0,90 untuk koma. Masukin warnanya GL color 3F warna biru, kode warnanya 0 titik koma 0 titik koma 1 titik koma. Ini warna biru. Nah setelah itu di sini mau saya buat 4 kali ya, ini warna seperti ini, masukin. Nah 3 seperti ini, 3 garis koordinatnya itu 4 kali. Nah di sini yang 1 sama 2 itu sama ya, ini saya copy paste di sini. Mohon maaf. Nah, ini sama. Kemudian yang kedua ini baru beda, tinggal dibalik koordinatnya. Vertex 2i 0,0 dan titik koma. Nah ini kebalikan dari 2 ya, dari 1 sama 2 koordinat ini ya, sama warnanya juga saya balik
Jadi biru terlebih dahulu, kemudian hijau, dan yang terakhir merah. Oke. Kemudian warnanya GL color 3F, warna biru itu 1 titik koma 0, satunya di belakang. Oke, warna biru. Kemudian selanjutnya itu saya kasih warna merah nantinya. 90 min 150 di koma. Nah ini warna hijau ya, tetap tengah warna hijau. GL color 3F titik koma, maaf, bener 0 titik koma, nah satunya di tengah. Oke, warna hijau. Kemudian di bawah sini GL vertex 2i itu 0, min 90 koma. Nah ini bawahnya GL color warna merah ya, merah itu 1 titik koma, titik. Oke, di sini ini koma yang terakhir kita hilangkan, dan ini maaf, ini dihilangkan. Nah, ini juga, nah, ini warna merah. Nah, kemudian ini ya saya copy paste di bawahnya. Oke, setelah selesai kita tutup ya, dan kita tekan di sini, dan kita kasih GL plus untuk mengosongkan buffernya, koma. Nah kemudian untuk kekurangannya ya sudah ya. Oke, kemudian masukkan di sini ya nt ini untuk melewatkan parameter, dan sekaligus nanti untuk membuat window atau layar tampilan lah ya dari hasilnya. int argc char bintang asteris rgv, bawahnya tumplek murawal. Nah ini kemudian masukin untuk bisa membuat layar tampilannya. Ini fungsinya gc, argv, koma. Nah, kita buat untuk display modenya ya, tampilan modenya display mode include underscore depth include underscore single dan underscore RGBA koma. Kemudian kita buat untuk posisi windownya include window position terus koma 100 koma include window size ya, kita buat ukurannya 120,240 koma. Kemudian kita buat untuk membuat judul window ya, tampilannya masukin judulnya UTS underscore D strip result TI. Nah ini kayak lebih singkat. Kemudian kita buat orto 2D nya untuk mendefinisikan besarnya sistem koordinat. Oke, glue orto 2D 120 koma 140 titik koma 240 titik koma. Nah kemudian di bawahnya untuk memanggil
library line GL draw apa ini ya, GL line loopnya. Nah, ini sekaligus bisa untuk menampilkan fungsinya function draw line loop koma. Ini untuk mengatur sekaligus untuk looping. Oke, titik koma. Nah, sudah selesai. Mari kita jalankan. Oke, compiler run. Nah, ini save dulu file C++ nya. _d. Nah, kemudian save. Nah, oke, sudah muncul ya gambar amplopnya miring dan juga itu bentuknya vertikal ya. Nah, ini yang saya maksud itu warnanya berseberangan ya, hijaunya di atas kanan dan ketemu di bawah kiri. Ini merahnya dari atas kiri ya, ketemu di bawah kanan ya, sama seperti birunya juga. Dan ini saling ya menyilang ya, untuk warna tangannya merah dan biru ya. Oke, sudah selesai semua ya untuk 4 soal UTS, yaitu GL point, GL line, GL line strip, GL line loop ya. Ya, mungkin sekian untuk video pengerjaan UTS mata kuliah grafika komputer. Jika ya ada kurang lebihnya dan ya kesalahan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.